Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Ratna Sarya Rahab dalam pembelajaran PLBJ kelas 5 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna. Hai, apa kabar anak-anak sekalian? Kita jumpa lagi ya di bab 15, ragam motif batik Betawi. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa terapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak di setiap aktivitasmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mengenal ragam motif batik Betawi. Peserta didik mampu menggambar ragam motif batik Betawi. Yuk kita mulai pembelajarannya ya. Batik merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang diakui oleh dunia. Ragam batik dan motif batik yang ada di Indonesia banyak sekali. Hampir setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki motif khasnya. Suku Betawi yang ada di Jakarta juga memiliki motif khas. Motif tersebut dinamakan motif batik Betawi. Apakah kalian sudah memahami motif khas Betawi? Untuk memahami motif batik Betawi, pelajari ya materi berikut ini. Ayo mengamati. Nah, ini cerita tentang Husni yang merayakan Hari Batik Nasional. Ia mengenakan batik yang berwarna merah dengan motif ondel-ondel. Nah, tahukah kalian gambar motif batik Betawi memiliki makna yang berbeda? Tidak hanya itu saja, setiap motif diciptakan selalu menyimpan sejarah tertentu, kata Husni. Motif ondel-ondel ini konon dapat menolak bala bagi pemakainya dan mengandung harapan agar pemakainya mendapat kehidupan yang lebih baik. Biasanya batik bermotif ini digunakan pada acara besar adat Betawi. Dari mana kamu berasal? Tahukah kamu mengenai batik Betawi? Yuk kita pelajari sama-sama ya. Ayo membaca. Tanggal 2 Oktober 2009 adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena pada hari itu UNESCO, United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization, sebagai salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menangani masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan budaya lisan dan non-bendawi atau masterpiece of the oral and the intangible heritage of humanity yang berasal dari Indonesia. Penetapan ini berdasarkan pada kenyataan bahwa teknik, simbolisme, dan kebudayaan terkait batik dianggap melekat dengan kebudayaan Indonesia. Bahkan UNESCO menilai masyarakat Indonesia memaknai batik dari prosesi kelahiran sampai kematian ya. Batik juga menjadi bukti keragaman budaya Indonesia yang diminati dari ragam motifnya. Batik dianggap memenuhi kriteria, yaitu kaya dengan simbol dan makna filosofi kehidupan rakyat Indonesia. Nah, saat ini penggunaan batik tidak lagi identik dengan acara tradisional atau kegiatan kebudayaan. Motif batik juga sudah digunakan sebagai salah satu gaya fashion, baik untuk acara formal maupun informal. Untuk memperingati pengakuan dunia, Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Nah, kita ke bagian A ya, batik Betawi. Suku Betawi sangat terbuka pada dinamika perubahan yang terjadi di sekitarnya, yaitu tercermin salah satunya dalam bentuk ragam batik Betawi. Kreativitas suku Betawi tertuang dalam karya batik Betawi yang kaya akan warna-warna yang cerah dan tajam serta motif yang dipengaruhi oleh budaya Arab, India, Belanda, dan Cina. Nah, batik Betawi sering digunakan dalam acara tradisional,
dan upacara adat Betawi. Misalkan pada saat pernikahan, pentas seni, khas Betawi, dan lainnya. Batik khas Betawi menonjolkan warna yang cerah serta motif yang menceritakan tentang nilai dari budaya masyarakat Betawi itu sendiri ya. Nah, B. Ragam batik Betawi. Batik Betawi memiliki keunikan tersendiri yang membedakan dengan batik dari daerah lain, yaitu setiap motif batik Betawi memiliki makna tertentu bagi suku Betawi. Misalkan batik ondel-ondel memaknai bala bagi si pemakai dan doa agar si pemakai terlindung dari bahaya. Ciliwung berasal dari tepian sungai Ciliwung yang menceritakan kondisi pada masa itu di mana penjajah Portugis dan Belanda tertarik dengan sungai Ciliwung dan bermaksud menguasainya ya. Motif Ciliwung menyimpan makna siapa saja yang memakainya akan daya tarik dan rezeki mengalir bagai aliran sungai. Nah, selain makna yang terkandung di dalam setiap motif, batik Betawi memiliki keunikan dalam hal pemilihan gambar, misalkan flora dan fauna. Nah, motif Betawi mengangkat sebuah fenomena atau sebuah peristiwa melatar belakangi terciptanya motif khas tersebut, ya. Ciri khas batik Betawi lainnya yaitu sarung dengan menonjolkan motif khas tumpal, yaitu bentuk motif geometris segitiga sebagai barisan yang memagari bagian kepala kain dan badan kain. Saat dikenakan, tumpal harus ada di bagian depan. Motif burung hong juga masuk dalam ciri khas batik Betawi sebagai perlambang kebahagiaan. Motif batik Betawi lebih terfokus pada kesenian budaya Betawi yang dipengaruhi oleh budaya Arab, India, Belanda, dan Cina. Motif kuno batik Betawi terbagi dari beberapa jenis yaitu Salakan Negara, ondel-ondel, Nusaduan, dan Rasa Mala. Nah, ini gambar berbagai motif batik Betawi. 1. Motif Salakan Negara. Nah, motif batik Salakan Negara menggambarkan tema kerajaan di tanah Batavia pada zaman dahulu. Namanya Salakan Negara diperkirakan merujuk pada kepercayaan warga di tanah Batavia yang menganggap Gunung Salak memiliki sebuah kekuatan besar. 2. Motif loreng ondel-ondel. Nah, ini seperti yang kita ketahui tadi ya. Ondel-ondel adalah sudah menjadi ikon budaya Betawi dan ditemui hampir dalam segala bentuk budaya Betawi ya. Nah, kita langsung nomor 3. Motif Betawi tidak mengambil ide juga tidak hanya mengambil ide flora dan fauna dan kehidupan sehari-hari masyarakat Betawi, namun juga alam sekitarnya. Salah satu contoh motif batik yang menggambarkan keindahan alam adalah motif Nusa Kelapa. Berdasarkan catatan sejarah, motif ini berasal dari peta Celia yang terbuat pada tahun 1482 sampai 1521. Yaitu saat pemerintah Prabu Siliwangi. Dari peta tersebut dapat diketahui bahwa Jakarta pada masa zaman dulu disebut Nusa Kelapa. Nah, nama tersebut lama-kelamaan berubah menjadi Sunda Kelapa dan kemudian berubah menjadi Jayakarta. Pada masa jajahan Belanda namanya berubah lagi menjadi Batavia dan akhirnya disebut Jakarta hingga sekarang ya. Nah, motif batik Nusa Kelapa mengambil keadaan kota Jakarta pada masa lalu yang belum banyak gedung pencakar langit maupun jalan raya tol. Nah, ini motif Rasa Mala. Motif Rasa Mala tercipta pada masa Belanda masuk ke wilayah Sunda Kelapa. Pada masa daerah tersebut masih berupa hutan dan belantara. Di dalam hutan dapat ditemui dengan mudah pohon jenis Rasa Mala yang memiliki bau khas sehingga batangnya dipakai sebagai setanggi atau kemenyan karena berbau wangi. Karena aromanya yang khas tersebut, masyarakat Betawi pada masa lalu menganggap pohon Rasa Mala keramat. Disinilah terlahir batik Betawi dengan motif Rasa Mala. Nah, tidak seperti batik lain ya, dari berbagai daerah, batik Betawi digemari dan dikenakan oleh kalangan atas maupun bawah. Mereka menggunakan batik dengan motif yang sama. Namun yang membedakan adalah bahan yang digunakan.
Masyarakat kalangan atas yang biasanya lebih berharta memakai bahan mori halus capsen, sedangkan masyarakat kalangan bawah menggunakan bahan mori kasar atau belacu ya. Nah, batik Betawi adalah pakaian yang populer di kalangan penduduk laki-laki pada akhir abad 19 terutama di wilayah Betawi Tengah. Batik Betawi biasanya dikenakan sebagai celana seperti halnya orang-orang Belanda. Batik Betawi juga dikenakan sebagai pakaian sehari-hari pada saat pesta serta pada waktu pelesiran atau jalan-jalan. Namun sayangnya, kini batik kuno khas Betawi sulit dijumpai lagi. Keberadaan motif batik Betawi, motif kunonya sering ditemui pada pameran ataupun acara besar adat Betawi. Ayo bermain. Betul atau salahkah pernyataan di bawah ini? Makna simbolik batik adalah maksud yang terkandung dalam setiap goresan, gambar, ulasan, warna, dan bentuk motif batik. Betul atau salah? Iya, betul. Penerapan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO adalah pengakuan batik sebagai karya cipta bangsa Indonesia untuk dunia. Iya, betul juga ya pernyataan ini. Pernyataan nomor 3. Makna batik bagi masyarakat Indonesia adalah sebagai bentuk kreativitas dan perwujudan gagasan. Betul atau salah? Makna batik loh bagi masyarakat Indonesia. Salah ya, karena setiap batik memiliki maksud dan simbol tertentu ya. Nah, nomor 4, makna batik masyarakat Betawi adalah kostum yang dikenakan pada saat pesta hajatan dan baju sehari-hari. Betul ya. Nomor 5, batik pada masa kini akan kehilangan makna simboliknya karena digunakan sebagai salah satu gaya atau fashion. Betul ya, karena zaman sekarang batik digunakan untuk gaya atau fashion. Nomor 6, pemerintah menetapkan Hari Batik Nasional dengan tujuan melindungi batik Indonesia. Betul atau salah? Iya, betul. Untuk melindungi agar tidak punah dan mengingat kita bangsa Indonesia bahwa batik adalah identik dengan bangsa Indonesia. Merupakan identitasnya ya, salah satunya. Nomor 7, pemilihan motif batik dalam acara adat berdasarkan warna dan makna yang tercantum di dalam batik tersebut. Ya, betul. Kita lanjut. Ayo berlatih. Nah, ini tugas kalian akan menggambar motif batik Betawi. Kamu baca ya apa alat dan bahan yang dibutuhkan. Terus menggambarnya dengan ada cara dan tekniknya ya. Lihat ini ada contohnya ya. Dan warnai agar motif batikmu terlihat lebih menarik tuh. Di samping ini ada contoh. Ini rubrik penilaiannya. Sebisa mungkin kamu mengikuti skor nomor 4 agar hasilmu bagus ya. Sebisa mungkin ya, gambar dasar merupakan kreasi dan motif dasar gambar contoh. Jadi skor nomor 4 mendekati itu kriterianya supaya nilaimu bagus. Nah, ini lembar penilaiannya. Nah, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam motif batik Betawi adalah cinta budaya lokal, kreativitas, dan kegembiraan. Nah, ini refleksi pernyataannya ya atau tidak sesuai dengan kemampuanmu ya. Nah, ini rangkuman. Nomor 1, masyarakat Betawi memiliki batik dengan motif ragam yang khas dan unik. Nomor 2, keunikan ragam motif khas Betawi adalah pada latar belakang pemilihan motif, makna yang terkandung dalam setiap motif, serta mengangkat fenomena yang sedang ada dalam masa batik tersebut diciptakan ya. 3, batik Betawi dapat dinikmati dan dikenakan oleh segala lapisan masyarakat, tidak memandang kalangan bangsawan atau rakyat biasa. Yang membedakan hanyalah bahan pembuat batik tersebut. 4, macam-macam motif batik khas Betawi diantaranya adalah salakan negara, loreng ondel-ondel, nusa kelapa, dan rasa mala. 5,
Pada masa lalu, batik Betawi digunakan dalam acara adat dan acara perayaan dalam tradisi masyarakat Betawi. Namun, kini batik Betawi digunakan pada setiap kesempatan. Nah, kita akan ke evaluasi. Ke bagian A dulu ya, dan ini nomor 1. Motif batik khas Betawi menggambarkan, ayo apa? Nah, ia menggambarkan D. Kehidupan bermasyarakat suku Betawi pada masa motif itu diciptakan ya. Nomor 2. Makna batik Indonesia bagi UNESCO adalah apa yo? Bukti kebudayaan Indonesia ya. Nomor 3. Hal-hal yang menjadi pertimbangan UNESCO dalam menetapkan batik Indonesia sebagai warisan dunia adalah betul, teknik, simbolisme, dan budaya terkait batik adalah gambaran kehidupan Indonesia. Nomor 4. Penetapan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional memiliki makna apa ya? Betul, sebagai pengingat ditetapkannya batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Jadi kita harus melindungi batik Indonesia ya. Nomor 5. Ragam batik Betawi yang berwarna cerah dan ciri khas motif menggambarkan. Iya, betul. Jawabannya B. Suku Betawi sangat terbuka pada dinamika perubahan yang terjadi di sekitarnya. Kita lanjut ya. 6. Keunikan batik Betawi adalah, ayo di mananya? Iya betul, di C. Makna dan latar belakang terciptanya batik. Nah, nomor 7. Pengaruh budaya bangsa lain terhadap batik Betawi terlihat dari ya motif dan warna. Kita beralih ke nomor 8. Pengaruh alam terhadap motif batik Betawi terlihat dalam motif ya Nusa Kelapa. Motif batik Betawi yang menggambarkan ikon masyarakat Betawi adalah, pasti kalian tahu, iya loreng ondel. Motif batik Betawi yang menggambarkan flora dan fauna di lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat adalah ya Nusa Kelapa. Tadi kan di situ ada hubungannya tuh ya, alamnya flora dan fauna. Kita ke bagian B. Asal muasal terciptanya motif batik Rasa Mala adalah di nomor 1 itu. Ya, tercipta motif Rasa Mala karena pohon Rasa Mala yang memiliki bau khas yang wangi sehingga batangnya dipakai sebagai setanggi atau kemenyan. Karena aroma khasnya, maka masyarakat Betawi pada masa lalu menganggap pohon Rasa Mala keramat. Dan disinilah tercipta batik dengan motif Rasa Mala. Nomor 2, hal yang melatar belakangi terciptanya batik adalah betul, karena suku Betawi sangat terbuka pada dinamika perubahan yang terjadi di sekitarnya. Kreativitas suku Betawi tertuang dalam karya batik Betawi yang kaya akan warna-warni yang cerah dan tajam. Batik Betawi mengangkat sebuah fenomena atau sebuah peristiwa yang melatar belakangi motif khas batik Betawi. Nomor 3. Sikap terbuka suku Betawi terhadap dinamika perubahan tercermin dalam bentuk ragam batik Betawi yang kaya akan warna-warni serta motif yang cerah dan tajam. Nomor 4. Makna batik dalam kehidupan masyarakat Betawi adalah, ya betul ya, sebagai kebanggaan oleh masyarakat Betawi karena dapat dikenal di luar Indonesia maupun di dalam. Karena dibuat oleh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Betawi ya. Nomor 5. Bahan yang dipakai kalangan bangsa untuk membuat batik Betawi adalah yaitu bahan mori halus cap sen ya.
Kita ke bagian C. Proses pembuatan dan perawatan batik tradisional tidak mudah, cukup rumit dan mahal. Menurutmu, bagaimana pengaruh hal ini terhadap upaya menjadikan batik sebagai identitas bangsa Indonesia? Ya, Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam kultur, budaya, bahasa, agama, norma, dan adat istiadat. Batik merupakan salah satu bentuk identitas nasional. Batik ialah kain yang bercorak, hasil ekspresi dari para seni yang memiliki filosofi dan corak dan maknanya. Manfaat batik ditetapkan sebagai salah satu budaya yang ditetapkan oleh UNESCO. Dan batik menjadi salah satu tujuan ekspor terbesar dan diekspor ke seluruh dunia ya. Nomor 2, sekarang banyak ditemui di pasaran batik buatan negara lain dengan harga murah, sedangkan batik buatan negeri sendiri sangat mahal. Apa pendapatmu tentang hal ini? Tetap memakai batik buatan Indonesia, karena bangga akan batik karya bangsa sendiri. Dengan seperti itu, kita turut serta melestarikan batik buatan Indonesia, serta bangga dan dengan batik yang merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia. Nomor 3, menurutmu mengapa batik Betawi dapat dikenakan oleh segala kalangan, tidak seperti batik Nusantara lainnya? Karena batik Betawi dapat dinikmati dan dikenakan oleh segala lapisan masyarakat, tidak memandang kalangan bangsawan atau rakyat biasa. Yang membedakan hanyalah bahan pembuat batik tersebut. Nomor 4, apa pendapatmu jika menemui seseorang yang lebih bangga mengenakan batik modern dan tidak menyukai batik? Menasihatinya agar bangga terhadap karya bangsa sendiri, karena batik adalah salah satu ciri identitas bangsa Indonesia. Batik juga salah satu warisan dunia, sehingga kita perlu menjaga dan melestarikannya. Salah satunya bangga mengenakan pakaian batik. Nomor 5, mengapa kita perlu melestarikan batik khas Indonesia? Jelaskan. Karena batik merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang diakui dunia. Batik khas Betawi salah satunya. Dan dengan melestarikan batik khas Betawi, kita juga turut melestarikan adat dan budaya Betawi. Jika kalian memiliki jawaban yang lain, itu akan lebih baik lagi ya. Dan dengan berakhirnya soal nomor 5, berarti selesailah pembelajaran kita di tema 14 ini. Terima kasih ya telah menyimak pembelajaran ini. Kita jumpa lagi di bab 16, lalu lintas dan angkutan jalan umum. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.